two, three. Assalamualaikum, hello, kembali lagi bersama Indah di konten apresiasi prosa fiksi yang ke-10. Nah, pada pertemuan ke-10 ini, kita membahas mengenai pengaruh latar terhadap watak tokoh. Nah, seperti apa? Simak video ini sampai habis ya. Menurut Nurhayati pada tahun 2012, latar disebut juga sebagai landas tumpu yang mengarah pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Umumnya dalam suatu cerita ditemukan latar yang memengaruhi penokohan dan terkadang membentuk tema cerita tersebut. Nah, latar juga memberikan pijakan cerita secara konkret dan jelas. Hal tersebut akan memberikan kesan realistis kepada pembaca dan menciptakan suasana tertentu seolah-olah terjadi. Latar yang akan kita analisis kali ini yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Ketiga latar ini, walau berbeda, pada nyatanya saling berkaitan dan memengaruhi. Yang pertama itu menurut Nurgiantoro pada tahun 2015, latar tempat mengacu pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Tentunya masing-masing tempat memiliki karakteristiknya sendiri yang membedakan dengan tempat lain. Selanjutnya, latar waktu. Menurut Nurgiantoro pada tahun 2015, latar waktu berkaitan dengan kapan terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Dan yang terakhir yaitu latar sosial. Menurut Sujiman, latar sosial adalah penggambaran keadaan masyarakat, keadaan kelompok-kelompok sosial terhadap sikapnya, adat kebiasaan, cara hidup, bahasa, dan lainnya yang melatari peristiwa. Latar sosial juga mencakup status seorang tokoh dalam kehidupan sosialnya. Nah, antara latar dengan watak tokoh mempunyai hubungan yang sangat erat. Sifat-sifat latar dalam banyak hal akan memengaruhi sifat tokoh. Nah, pertama kita lihat dari segi keadaan geografis suatu daerah. Suasana kedaerahan yang mencerminkan latar tempat tersebut akan membentuk watak tokoh. Nah, di sini yaitu keterkaitan antara latar tempat dengan watak tokoh. Misalnya cerita yang terjadi di daerah kota seperti Jakarta itu memengaruhi watak masyarakat yang ada di sana dengan adanya sikap individualistis yang tinggi. Berbeda jika suatu cerita dimainkan di perdesaan yang mempunyai sikap tenggang rasa yang tinggi. Demikian pula pada latar sosial, dengan kebiasaan yang dilakukan sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat seperti selalu menyapa orang lain dapat membentuk watak tokoh yang memiliki sifat ramah. Teman-teman, tak lengkap rasanya kalau kita tidak sekaligus menganalisis latar-latar ini terhadap suatu novel. Maka dari itu di sini Indah akan menganalisis sebuah novel yang berjudul Saraswati, Si Gadis Dalam Sunyi, karya A.A. Nafis, yang khususnya menekankan pada tokoh utama dalam novel ini. Tepatnya itu, Indah akan membahas mengenai pengaruh latar dalam membentuk watak tokoh utama yaitu Saraswati. Langsung saja kita bahas yang pertama yaitu peran latar tempat dalam novel ini. Nah, dalam novel ini latar tempat berlangsung di desa, tepatnya di Desa Padang Panjang, Sumatera Barat. Tentunya desa menggambarkan kehidupan masyarakat yang saling tolong-menolong, gotong royong, dan kehidupan yang tenang jauh dari hiruk-pikuk kebisingan kota. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap watak tokoh utama yaitu Saraswati yang memiliki sifat penyayang, sabar, dan patuh. Yang kedua, analisis terhadap peran latar waktu. Nah, bukan hanya waktu-waktu sekarang, waktu lampau juga dapat mendukung penokohan, yaitu dengan kejadian yang pernah dialami oleh tokoh pada masa lalu. Contohnya dalam novel ini, tokoh utama pernah mengalami masalah hidup dalam keluarga yang tidak ada hentinya, sehingga di masa sekarang atau masa kini, tokoh utama memiliki watak yang keras dan suka murung.
Nah, yang terakhir dari segi peran latar sosial. Nah, seperti yang kita tahu bahwa latar sosial itu berbicara mengenai lingkungan masyarakat di desa maupun di kota di mana tokoh itu berada, serta status sosial dalam masyarakatnya. Nah, kehidupan sosial menceritakan secara jelas bagaimana perjalanan hidup, konflik, dan peristiwa yang terjadi. Seperti yang sudah Indah katakan sebelumnya, bahwa latar sosial sangat berperan dalam mendukung penokohan. Dalam novel ini, kebiasaan yang dilakukan tokoh utama yaitu Saraswati, yaitu membantu orang lain dengan ikhlas, selalu menyapa orang lain, sehingga Saraswati membentuk watak tokoh yang berjiwa penolong dan ramah. Sekian sharing-sharing kita mengenai pengaruh latar terhadap watak tokoh. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.